seandainya ada yang bertanya, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan di dalam agama Islam, ini pertanyaan yang bid'ah ini. Rasulullah tidak pernah mempertanyakan hal yang semacam ini, kok ada orang yang mempertanyakan. Ini kan pertanyaan bid'ah ini. Pertanyaan yang bid'ah dolalah. Ya, itulah tadi penjelasan dari Dr. Muhammad Barmawi. Tapi ini juga ada sebagian dari terutama umat Islam juga ada yang juga tidak memperbolehkan untuk merayakan Maulid Nabi, Ustaz. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang perbedaan pandangan ya di dalam agama Islam, saya sejak awal menegaskan perbedaan itu adalah natural. Kenapa kok disebut sebagai sebuah perbedaan yang natural? Karena yang menegaskan adanya perbedaan itu adalah Rasulullah. Sataftariku ummati ala 73 firqatan, begitu. Cuman kalau seandainya kita mengacu kepada perbedaan yang natural, tentu ketika ada sebuah perbedaan, ada yang paling unggul dalam pandangan dari masing-masing argumentasi masing-masing kelompok. Nah, kebetulan kita dari LDNU menjawab di sini adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi an-Nahdiyah. Jadi kita langsung menjawab, ada sekelompok masyarakat, sekelompok orang, sekelompok individu, dia menyatakan bahwa perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perayaan yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanggapi perayaan yang dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia, bukan hanya orang Nahdlatul Ulama yang ada Indonesia, di seluruh dunia perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh mayoritas merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit. Berarti kalau seandainya kita nyatakan banyak dan sedikit, lebih bagus yang mana? Yang banyak. Karena kalau seandainya yang banyak, kesalahannya sedikit. Nah, jawaban selanjutnya adalah bahwa salah kalau seandainya ada seseorang yang menyatakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merayakan atau al-ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang salah. Kenapa kok tidak bisa dikatakan benar? Karena seperti yang saya uraikan sebelumnya, bahwa yang memerintahkan kita untuk berbahagia, untuk kemudian melaksanakan al-ihtifal bi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tata caranya berbeda, ialah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kan Allah yang memerintahkan. Ada kata-kata falyafrahu. Di situ kan perintah falyafrahu, maka hendaknya kalian berbahagia. Nah, kalau seandainya hendaknya kalian berbahagia, tentu luapan kebahagiaan masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing komunitas itu akan memiliki tata cara yang berbeda. Kebetulan yang ada di Indonesia itu pun juga berbeda-beda. Jadi kalau seandainya teman-teman nih ya, saudara-saudaraku nih pergi ke rumah saya di Bangsal Sari, daerah Jember ke selatan, itu kalau seandainya merayakan haul atau merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mencapai 1 bulan. Mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai terakhir. Jadi yang pertama sampai terakhir itu perayaan Maulid Nabi. Dan kalau seandainya kita lihat tata caranya berbeda. Kalau di rumah saya itu benderanya pakai bendera uang, kemudian ada balon, kemudian ada buah-buah, terus kemudian diberikan kepada mereka makanan-makanan yang sangat enak, yang sangat lezat. Kalau di daerah yang lain, kita geser sekali ke daerah Tanggul. Ini sama-sama Jember. Kalau di daerah saya yang ada di Tanggul, kebetulan rumah saya ada 2, tapi istrinya 1. Kalau daerah Tanggul itu perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan cuma 1 kali, yakni pada tanggal 12.
Jadi ketika kita geser kemana-mana wilayah, itu antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Namanya luangkan atau ungkapan kebahagiaan. Ada yang alhamdulillah, ada yang semacam itu. Ada bukan hanya alhamdulillah, karena kemudian saking bahagianya dia juga memberi sesuatu kepada orang lain. Nah, ini namanya ungkapan sebuah kebahagiaan. Apakah ada dasarnya? Ya ada. Yang namanya budaya masing-masing wilayah itu adalah berbeda. Asalkan budaya tersebut adalah budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, maka budaya itu tak boleh dianggap sebagai budaya yang rusak. Ma ra'ahul muslimu hasanan fahuwa indallahi hasanun. Artinya kalau seandainya ada sebuah budaya di mana budaya tersebut dinilai baik oleh orang muslim, maka menurut Allah itu baik. Artinya luak ungkapan kebahagiaan yang kemudian dimanifestasikan dengan tata cara yang berbeda-beda, tentunya itu adalah sesuatu yang sah. Dan siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan di dalam agama Islam, ini pertanyaan yang bid'ah ini. Rasulullah tidak pernah mempertanyakan hal yang semacam ini, kok ada orang yang mempertanyakan. Ini kan pertanyaan bid'ah ini. Pertanyaan yang bid'ah dolalah. Menyangsikan firman Allah. Allah sudah menegaskan kok disangsikan. Ini kan pertanyaan yang bid'ah ini. Terus yang kedua, bagaimana kita tak meluapkan sebuah kebahagiaan yang mendalam dengan dimanifestasikan atau direalisasikan dengan tata cara yang berbeda-beda, tergantung sukaria masyarakat setempat. Itu kan karena kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sesuatu yang sangat spesial itu. Karena sesuatu yang sangat spesial, tentulah kita harus berbahagia dengan hal yang semacam itu. Nah, sangat tidak manusiawi. Kalau sudah bahagia, tidak diungkapkan lagi. Ada sesuatu yang baik, tak bersyukur lagi kepada Allah. Alhamdulillah, tak begitu. Tapi justru dia merenung, merengut, mentelik. Ini kan tidak begitu baik itu. Ya, benar, Ustaz. Nah, kalau seandainya kita mengacu kepada konsep bersyukur, kan ini sebenarnya falyafrahu, berbahagialah. Ini salah satu tata cara kita bersyukur dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu harus paham tata cara bersyukur itu bagaimana. Yang pertama bil qaul. Ini diingat. Ketika ada sebuah kebahagiaan, sebuah nikmat dari Allah, diucapkan alhamdulillah, begitu. Yang kedua bil i'tiqad, masukkan tuh bahwa kita yakin bahwa kalau seandainya nikmat besar yang datang kepada kita harus yakin itu datangnya dari Allah, bukan karena kita. Itu bil i'tiqad. Yang terakhir nih, bil amal. Apa bil amal itu? Adalah dengan aktivitas. Respon tubuh kita dengan adanya sebuah kebahagiaan yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala itu juga harus ada. Ya terserah mau responnya bagaimana. Pokoknya tak bermaksiat. Kalau responnya bermaksiat, ya itu salah itu. Contohnya dikasih nikmat penglihatan, kok kemudian digunakan kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Melihat apalah seksi-seksi begitu. Ya hal yang semacam ini namanya bukan merealisasikan dalam bentuk aktivitas tubuh terhadap nikmat Allah. Ini namanya zalim. Jadi kalau seandainya diberi penglihatan, nikmat penglihatan tentunya dijadikan sebagai sesuatu yang positif, membaca, belajar, melihat sesuatu yang baik-baik. Nah, sama halnya dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tak bahagia yang itu diungkapkan dengan bentuk dan tata cara yang lain-lain? Karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah nikmat yang sangat agung, yang sangat indah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, diingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak pernah membid'ahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membid'ahkan perayaan Maulid Nabi berarti itu adalah bid'ah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kalau seandainya kita berbicara tentang masalah hadis, apa yang dimaksud dengan hadis? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn.
pernyataan, perbuatan, takrir ketetapan Rasulullah. Dan terkadang takrir ini tentang sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah tapi ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti tentang kasus dob, biawak di tanah Arab, tapi tidak boleh kemudian dibawa-bawa ke Indonesia. Lalu pas biawak di sungai-sungai itu disamakan, tidak. Ini terjadi terjadi sesuatu dan sebaiknya tidak dilakukan. Jadi ketika Rasulullah ditanyakan, wahai Rasulullah, tentang masalah dob, maka Rasulullah menyatakan, saya tidak pernah bertemu, tidak pernah merasakan ini. Silahkan dimakan. Nah, ini kemudian muncul tentang kaidah yang disebut dengan kaidah at-tarku. Apa at-tarku? Sesuatu yang ditinggalkan. Artinya kaidah ini mau menyadarkan kepada kita sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan berarti sesuatu itu bid'ah, bukan berarti sesuatu itu yang haram. Karena belum tentu sesuatu yang ditinggalkan atau sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Bisa saja sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sunnah. Bisa saja sesuatu itu adalah yang ditinggalkan adalah sesuatu yang baik. Karenanya dalam memahami agama kita harus memang betul-betul memahami hadis Al-Quran, tidak secara kontekstual saja, tapi harus melihat terhadap penjelasan-penjelasan kalangan ulama. Jadi intinya apa? Al-ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam adalah dianjurkan karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah kalangan khulafa'ir rasyidin. Maka sebagai penutup, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menegaskan, man azzama maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan fi qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Artinya, siapapun yang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu menjadi penyebab dibacakannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tak akan meninggal dunia kecuali membawa keimanan dan dia akan dimasukkan ke surga Allah bighairi hisab. Ini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang menegaskan, bukan kita. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga yang kita jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah sahabat YouTube, buat Anda teman-teman saudara semuanya yang masih ragu tentang perayaan Maulid Nabi, setelah mendengar penjelasan dari Dr. Bermawi, insya Allah kita sudah tidak perlu ragu lagi karena perayakan Maulid Nabi itu malah dianjurkan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kita berjumpa di sesi selanjutnya. Siap. Insya Allah selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sesi atau segmen LDNU menjawab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Khairi dan saya Muhammad Barmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.